Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi ke channel aku Putri Masni, channelnya ibu rumah tangga yang kegiatannya cuma itu aja, tapi semoga bisa membangkitkan semangat mam yang lagi mageran. Masih edisi bersih-bersih rumah. Kalau kemarin aku bersihin dapur, kali ini aku mau bersihin kamar mandi. Sebenarnya kamar mandi ini waktu kita pertama kali menempati rumah ini, kamar mandi itu udah dibersihin ya sama Pak suami. Cuman mungkin ada beberapa bagian yang belum dibersihkan terlalu bersih atau yang begitu deep cleaning ya. Jadi ini kali ini aku bener-bener mau deep cleaning. Jadi kayak noda-noda bekas air kayak gitu-gitu ya. Itu bakal aku bersihin sebersih-bersihnya biar kamar mandi ini makin bersih. Terus kalau mau mandi juga nyaman, kalau ada tamu juga nggak malu-maluin. Yang pertama sekali aku mau bersihin wastafel yang ada di kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu ada wastafel, tapi ini sebenarnya aku jarang pakai ya. Yang sering pakai ini tuh anakku yang gede, karena kadang dia tuh mau cuci tangan, males pakai gayung, jadi dia cuci tangan di wastafel ini. Jadi di bagian keran itu ada yang kayak lumutan, susah gitu ya dibersihin. Terus di bagian sanding-sanding di ujungnya itu dekat dinding itu juga ada bagian yang menguning gitu ya, kayaknya itu genangan-genangan air yang udah lama terus susah dibersihin. Jadi ini aku bersihin pakai cairan pembersih yang bisa dibilang kuat banget ya, jadi gampang banget bersihinnya. Wastafel ini jadi kinclong lagi, jadi bersih banget. Terus kalian juga deh aku bersihin bagian kerannya. Nanti rencananya keran ini mau aku ganti ya, biar sedikit estetik gitu ya kamar mandinya. Gak apa-apa, yang penting aku nyaman aja gitu deh. Terus di bagian sampingnya juga aku bersihin lagi. Ini aku bersihin gosok pakai sikat kawan. Aku bersihin pakai pembersihnya ini lumayan kuat ya. Jadi aku pakai sarung tangan. Kalau misalnya nggak dipakai itu kayak kulit kita tuh kayak gatel, terus kayak pedih gitu ya. Jadi bikin nggak nyaman di tangan. Sebenarnya kalau pakai sarung tangan ini sebenarnya nggak nyaman juga ya kalau aku gitu ya, karena nggak langsung megang alatnya, kayak gimana gitu rasanya ya. Jadi ini kayak sekarang nih agak canggung, canggung gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa, aku usahain dulu pakai. Nah ini aku mau bersihin gayung. Nah tadi gayungnya itu buluk banget ya. Sekarang gayungnya udah bersih, warnanya juga makin cantik. Bagian selanjutnya yang menjadi perhatian aku itu bagian kloset. Jadi kloset itu si abang ini kan kalau pipis suka nggak diangkat ya bagian klosetnya ini. Jadi kalau misalnya dia pipis tuh kayak ketinggalan, jarang juga disiram sama dia bagian-bagian tepinya ini. Jadi tuh suka ada udah menguning gitu ya, udah kuningnya tuh udah nggak bisa dibersihin. Jadi ini aku gosok pakai cairan pembersih tadi, jadi bersih banget. Nah lihat ya, ini nanti bakal aku liatin perbedaannya yang sebelum dan sesudah. Terus sisa pembersihnya tadi aku tuangin ke dalam kloset. Jadi aku mau bersihin bagian dalam kloset. Jadi ada genangan air gitu yang udah nguning gitu, jadi nggak enak banget sebenarnya dilihat. Ternyata nggak begitu bisa hilang, tapi nggak begitu kelihatan juga. Udah lumayan dari sebelumnya. Jadi ini aku mau bersihin juga bagian lubangnya itu, karena memang terlalu sering genangan air gitu ya. Jadi kayak udah lumutan gitu di dalamnya. Jadi ini aku mau bersihin. Nanti next aku bakal di akhir video aku bakal lihatin hasil bersihnya setelah dibersihin. Nah ini aku pastiin lagi buat gosok di bagian lubangnya itu, jadi biar maksudnya memang benar-benar bersih gitu ya. Jadi biar pengen enak aja gitu dilihat. Jadi kuncinya kamar mandi ini memang harus dibersihkan sesering mungkin ya menurut aku, biar lantai bagian-bagian di dalam kamar mandi itu tetap bersih gitu ya, enak dilihat. Terus ini setelah bersih-bersih wastafel lagi klosetnya, aku cuci lagi ya brosnya biar nggak ada ketinggalan noda-noda yang menimbulkan bau dan kuman-kuman. Terus ini aku bersihin di bagian penutup
atasnya ini ya, aku lupa ya namanya. Jadi ini aku mau bersihin, terus juga aku mau bersihin bagian-bagian kayak gini nih. Kan ada bagiannya udah kayak nguning gitu ya, karena genangan air, karena terlalu sering kena air. Jadi ini aku mau bersihin biar benar-benar bersih banget ya kloset. Sambil aku bersih-bersihin bagian kloset, aku mau sapa-sapa mam semua. Hai mam, terima kasih ya buat mam yang udah balik lagi nonton channel aku, dan buat mam yang baru ketemu channel aku mau ngucapin selamat datang. Dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi waktu aku update video. Kita balik lagi ke video. Tadi tuh sebenarnya aku pakai sunlight. Nah iya benar. Jadi itu aku menghindari pakai kayak jenis-jenis Porstech, apalagi ya, Pixal, apa sih porselen yang pembersih porselen yang lainnya, itu aku menghindari banget. Karena pelajaran dari sebelum-sebelumnya, kalau aku pakain Porstech apa sih, lupa aku namanya, Pixal dan sejenisnya itu bikin nat di kamar mandi itu kayak ngelupas. Nah itu aku yang paling gak mau, karena aku takut keluar kayak cacing-cacing gitu ya dari dalam sela-sela keramik yang natnya terkelupas itu. Jadi ini aku bersihinnya pakai sunlight aja, tapi aman ya mam, itu dijamin bersih banget sih menurutku. Ini aja kamar mandinya itu udah lumayan lantai keramik itu udah lumayan menggelap gitu ya, walaupun sebenarnya di dasarnya gelap ya, tapi itu kelihatan banget gelapnya. Tapi ini setelah aku bersihin pakai sunlight, itu pasti enak dilihat, udah bersih banget. Dan ini aku juga pastiin di bagian sebelah kloset itu juga aku bersihin ya. Jadi di sebelah sini tuh aku letakin bagian perpel-pelan, terus juga baju-baju kotor kalau kita habis mandi yang basah-basah gitu ya. Jadi aku letakin di sini biar kalau di luar itu takutnya nanti ada bau-bau yang gak enak. Jadi aku letakin di dalam. Ini benar-benar aku pastiin setiap bagian itu kegosok, kebros gitu ya, biar benar-benar bersih gitu ya lantainya, biar enak gitu dilihat. Terus juga nggak bikin licin. Yang pasti itu yang aku hindari banget, licin. Karena anak-anak itu hobi banget main di kamar mandi gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa sering aja gitu bolak-balik ke kamar mandi, nggak ada tujuan, paling cuman mau cemplungin tangan sebelah gitu doang, habis itu mereka keluar karena mereka takut aku marah atau takut aku ketahuan sama aku gitu kan. Mereka tuh sambil lari-lari gitu, jadi aku takutnya mereka tuh makanya bener-bener aku pastiin lantai keramik ini bener-bener bersih dan gak licin. Nah ini aku udah selesai ngebrosnya, tinggal disiram-siram. Nah ini juga bagian penting ya, jangan sampai sisa-sisa sabun kita ngebros tadi itu ketinggalan. Itu juga bisa bikin licin dan bikin jatuh. Itu harus dihindari banget dan harus diperhatikan. Jadi itu aku pastiin semua bagiannya udah aku siram bersih dan nggak ada lagi yang bagian lantai udah selesai. Ini aku gosokin dindingnya. Ini udah kebiasaan aku banget ya. Kalau dulu kamar mandinya kecil, kalau sekarang kamar mandinya gede. Ini memang ekstra banget tenaganya buat ngegosok dinding kamar mandi. Jangan salah kalau kelihatannya cuman kayak gini ya. Ini warnanya krem. Jangan dipikir ini nggak kotor. Kalau dilihat lebih dekat itu tuh kotor banget, karena pasti ada kayak bekas-bekas sabun kita habis mandi gitu ya. Itu tuh pasti ada bekas-bekas kayak memutih-mutih gitu, terus bekas-bekas air gitu dan segala macam, itu pasti ada bekas. Jadi ini aku pastiin aku bros setiap sisinya. Jadi ini salah satu kepuasan aku ya kalau mau bersihin kamar mandi itu benar-benar bersih kamar mandinya. Sebenarnya suamiku kalau bersihin kamar mandi itu lebih bersih lagi ya. Cuman karena sekarang tuh beliau lagi di luar kota, terus juga lagi ujian untuk kuliahnya. Jadi ini aku nggak minta bantuan beliau. Jadi biarin beliau tuh fokus sama kuliah dan kerjaannya. Lanjutnya sekalian ya. Jadi karena ada cairan pembersih tadi, aku mau pakai buat bersihin panci, atau bukan panci, ember ini, panci lagi. Ember ini buat
biar bersih gitu ya, biar kinclong, karena nggak enak banget sebenarnya aku sendiri lihatinnya tuh nggak enak banget. Jadi ini aku memang pastiin ini bersih sebersih bersihnya. Jadi pertama-tama itu aku kuasin dulu pakai kuasnya, dan ini aku nggak pakai sarung tangan. Tahu nggak sih akhirnya seperti apa tanganku setelah ngeberos ini? Kulit di bagian jari-jari itu tuh kayak luka-luka bekas pegang sabut kawat itu. Terus ditambah lagi habis kena cairan pembersih itu, jadi itu kulit kita tuh jadi lebih sensitif dan lunak gitu ya. Jadi double deh sakitnya. Setelah udah selesai baru terasa banget sakitnya. Ya Allah, sakit banget ternyata, dan aku nyesal setelah terjadi nggak dibersihin langsung, nggak pakai sarung tangan gitu ya. Tapi semuanya terobati karena semuanya udah bersih, udah kinclong nih, lihat ya, embernya udah bersih, nggak ada lagi tuh noda-noda yang menguning dan segala macam di dalamnya, itu udah bersih banget. Jadi puas banget aku. Setelah dipastikan nggak ada lagi sisa-sisa cairan pembersih tadi, udah nggak ada sisa-sisa busanya, baru deh aku isi air. Nah, ini dia hasil kamar mandiku yang udah dibersihin. Embernya, klosetnya, wastafel, bahkan dinding dan lantai itu udah aku pastiin bersih semua, udah kinclong, udah mengkilap kayak kamar mandi baru. Oke Mam, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan video ini memotivasi Mam buat bersih-bersih kamar mandi juga, biar kamar mandinya bersih, dan itu pertanda kalau orang yang tinggal di rumah ini atau yang pakai kamar mandi ini juga bersih dan sehat. Oke Mam, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.